Oke, yuk kita bareng-bareng mundur ke masa lalu. Bayangin gemerlapnya kota Baghdad di puncak kejayaan Kekhalifahan Abbasiyah. Ini adalah pusat kekuasaan, kekayaan, sekaligus rahasia-rahasia paling kelam. Dan dari kumpulan kisah klasik 1001 Malam, kita bakal angkat satu cerita tentang cinta yang nekat menentang segalanya. Kisah kita dibuka dengan gambaran yang puitis banget tentang Putri Syamsun Nahar. Dengerin deh kutipan ini. Ini bukan cuma ngegambarin kecantikannya, tapi langsung ngasih kita nuansa romantis yang bakal menyelimuti seluruh cerita. Dari sini aja kita udah tahu dia bukan perempuan biasa. Dia adalah pusat dari dunia seseorang. Sebuah dunia yang sayangnya akan segera hancur. Nah, ini dia intinya. Ini bukan sekedar cerita cinta biasa loh. Ini adalah sebuah romansa yang berani-beraninya menantang struktur kekuasaan paling tinggi saat itu. Taruhannya, ya nyawa. Cinta dihadapkan langsung dengan kekuasaan absolut. Baik, mari kita mulai dari babak pertama kisah mereka. Seorang pangeran dan seorang selir. Disinilah takdir mempertemukan dua insan ini, dan benih dari semua keindahan sekaligus malapetaka mulai ditanam. Jadi, di satu sisi kita punya Pangeran Ali bin Bakar, seorang pangeran asing yang tampan dan terhormat. Di sisi lain ada Syamsun Nahar, seorang selir. Dan bukan sembarang selir, dia adalah kesayangan dari orang paling berkuasa di seluruh negeri, Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, dari awal status mereka aja udah jadi masalah besar kan? Dia seorang tamu, sementara si perempuan secara hukum adalah milik orang lain. Dan disinilah semuanya berawal. Bukan di istana megah, tapi di sebuah toko sederhana di tengah pasar yang ramai. Cuma satu pandangan sekilas, tapi entah kenapa langsung menyulut api cinta pada pandangan pertama. Momen kecil inilah yang jadi pemicu dari semua rentetan peristiwa besar yang bakal terjadi. Dari pertemuan singkat itu, ceritanya makin panas. Kita masuk ke babak kedua yang penuh debaran. Cinta rahasia yang berbahaya. Mereka sadar hubungan ini terlarang, jadi mereka harus menjalaninya diam-diam, di dalam bayang-bayang, dengan resiko di setiap langkah. Terus gimana cara mereka komunikasi? Ya lewat surat dan syair-syair rahasia, kutipan ini yang dinyanyikan buat Pangeran Ali nunjukin dalamnya perasaan mereka. Ini bukan sekedar naksir biasa, ini udah penyerahan hati sepenuhnya. Bayangin, Syamsun Nahar, seorang selir khalifah, menyebut Ali sebagai raja di dalam hatinya. Ini sebuah pernyataan cinta yang sekaligus pengkhianatan besar. Proses komunikasinya aja udah rumit dan bahaya banget. Lihat deh alurnya. Surat ditulis, dibawa sama dayang kepercayaan, diserahin ke perantara, baru deh nyampe ke tujuan. Setiap langkah ini adalah titik rawan. Satu orang aja berkhianat atau melakukan kesalahan, semuanya bisa langsung hancur. Dan bener aja, resiko itu jadi nyata. Abul Hasan, perantara pertama mereka, akhirnya ketakutan setengah mati sama hukuman khalifah dan kabur. Wah, ini bisa jadi akhir dari hubungan mereka. Tapi untungnya, seorang penjual permata yang baik hati maju, berani ngambil alih tugas berbahaya itu dan menjaga api cinta mereka tetap menyala. Sekarang kita sampai di klimaks cerita ini. Satu malam yang jadi penentu segalanya. Malam di mana cinta mereka mencapai puncaknya, sekaligus jadi awal dari kehancuran mereka. Lihat betapa cepatnya takdir mereka jungkir balik cuma dalam beberapa jam. Malam dimulai dengan pertemuan rahasia yang indah. Tengah malam mereka diculik perampok. Ironisnya, para perampok ini ngelepasin mereka karena takut sama khalifah. Tapi justru itu yang bikin mereka langsung ketangkap sama pengawal khalifah. Bener-bener satu malam yang penuh lika-liku tragis. Setelah penangkapan itu, segalanya runtuh. Cepat banget dan gak bisa dihindari lagi. Kita sekarang masuk ke babak yang paling kelam. Dari buruk menjadi lebih buruk. Di mana konsekuensi dari cinta terlarang mereka mulai menghantam tanpa ampun. Dan inilah pukulan yang paling telak. Pengkhianatan fatal itu datangnya bukan dari musuh dari luar, tapi justru dari lingkaran dalam Putri Syamsun Nahar sendiri. Dua dayangnya, mungkin karena iri atau takut, ngebocorin semua rahasia ke khalifah. Ini benar-benar jadi paku terakhir di peti mati cinta mereka. Hukuman dari khalifah itu cepat dan kejam banget. Syamsun Nahar jadi tahanan di istananya sendiri, diawasi 20 mata-mata baru. Pangeran Ali dibiarin hancur sendirian, terpisah dari kekasihnya, sampai akhirnya dia jatuh sakit parah karena kesedihan. Pemisahan mereka sekarang total dan absolut. Dan kini kita tiba di babak terakhir yang paling menyedihkan, kisah patah hati.
Sebuah babak yang isinya cuma duka dan kehilangan, yang nunjukin gimana cinta bisa ngasih kehidupan dan gimana ketiadaannya bisa merenggut nyawa. Bayangin, Pangeran Ali yang udah sakit-sakitan karena merana, suatu hari dia dengar suara seorang gadis dari kejauhan nyanyiin lagu sedih tentang perpisahan. Lagu sederhana dari orang asing, tapi liriknya seolah-olah menceritakan penderitaannya sendiri. Lagu itu jadi pemicu terakhir buat hatinya yang udah rapuh. Setelah dengar lagu itu, Pangeran Ali cuma bisa mengucapkan kata-kata terakhirnya dalam bentuk puisi. Lalu, dengan satu helaan napas panjang, dia meninggal. Bukan karena pedang, bukan karena racun, tapi murni karena patah hati yang udah nggak tertahankan lagi. Dan yang bikin cerita ini makin tragis, di tempat lain, di dalam istana, Syamsun Nahar juga dengar lagu yang menyayat hati tentang cinta yang hilang. Sama persis seperti Pangeran Ali. Lagu itu seolah menghancurkan sisa-sisa kekuatannya. Dia langsung roboh. Sebuah simetri patah hati yang sempurna. Khalifah, orang yang memisahkan mereka, akhirnya jadi saksi dari akhir tragedi ini. Dia lari ke sisi Syamsun Nahar, tapi semuanya udah terlambat. Dia juga udah meninggal dunia. Jiwanya seolah-olah ngikutin kekasihnya. Keduanya mati karena penyebab yang sama, kehilangan cinta. Kisah ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah akhir yang menyedihkan ini emang gak bisa dihindari? Apakah cinta mereka, yang begitu kuat tapi terlarang, sejak awal memang ditakdirkan untuk berakhir dalam tragedi? Sebuah renungan tentang cinta, takdir, dan aturan masyarakat yang gak bisa mereka lawan.